Langsung dicas aja, Nang. Inang Jior baru selesai masak tuh. Hai Inang. Maksudnya, maksudnya sebelum, oh, maksudnya nanti kalau ada pertanyaan didiskusikan dulu, baru ke, oke, siap. Memberikan tanggapan tentang itu kan? Oke. Yes. Oke. Hora sa kainang. Halo. Ala na yung mulaot ta nama sermon ta di Botarion. Mohon di-mute semua ininya ya, HP-nya ya. Di-mute ya. Oke. Mau lihat ke sini aja ya, lihat.
Horas Madihita Sudi. Salam rindu matu sedia kainang na mengikuti Zoom sian bagas tabe songoninang aka inang na waholong hami nadong di gereja. Songon nataboto biasa dohita ibadah sermon tatap muka pola piga-piga hali alai sonari mulai tamang musai sermon melalui Zoom. Sebelum kita mulai hujaha majo tata ibadah ta sermon Zoom tanggal 10 Juni 2010 sadai ima parjolo pengumuman dan arahan teknis dari Inang Ketua PP tentang pelaksanaan sermon dengan Zoom oleh Inang Nyonya Sandra Hidabutar. Horas Inang, salam dari kami yang berada di gereja. Jadi hari ini ada di gereja bersama saya Inang Pendeta Rospita, Inang Dorsinta, kemudian Inang Linda, Inang Sintua Helena, Inang Lasma dan Inang Naik Borusiahaan. Saya akan menyampaikan beberapa hal Inang. Pertama, ini adalah kali pertama kita mengadakan kebaktian dengan Zoom kembali setelah setiap 2 minggu kita melaksanakan sermon dengan tatap muka. Tapi sermon dengan tatap muka akan tetap berlangsung setiap 2 minggu sekali bagi Inahana dan seksi perempuan. Inahana hari Selasa, seksi perempuan hari Kamis. Mengingat bahwa banyak juga teman-teman kita yang belum bisa ke gereja, oleh karena itu kita melaksanakan sermon dengan Zoom setiap bulan sekali. Dan inilah pertama kali kembali kita mengadakan sermon dengan Zoom. Inang, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pada saat mengikuti sermon, kita harus mute HP atau laptopnya, kecuali tentunya MC dan Inang Pendeta. Pada saat bernyanyi Inang, semua juga di mute dan akan ditayangkan rekaman lagu pujian yang tadi sudah kita rekam dengan song leader Inang Sintua Helena. Dan kita bernyanyi di rumah atau tempat masing-masing dalam keadaan HP atau laptop di mute. Pada saat Inang akan bertanya, bisa di tangan diangkat dan MC kita akan mempersilahkan Inang untuk bertanya. Demikianlah Inang, selamat mengikuti sermon, Tuhan memberkati. Terima kasih Inang Ketua. Sekarang saya bacakan tata ibadah kita. Pertama-tama adalah Marende dari buku Ende nomor 109 ayat 1 sampai dengan 3, itu Yesus Hamirodison. Yang kedua, Tangiang Pembuka. Ketiga, Marende buku Ende nomor 29 ayat 2 dan 3, judulnya Imatiki Hasonangan. Selanjutnya itu renungan dengan judul Belajar dari Hana yang diambil dari 1 Samuel ayat 1 sampai 28, 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 dan ayat 21. Yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rospita dari Sihombing. Setelah renungan kita akan tanya jawab. Bagi teman-teman terkasih semuanya, silakan bertanya tentang hal-hal yang dianggap perlu. Selanjutnya itu call virtual dari Pengurus Perempuan HKBP Pasar Minggu. Yang ketujuh, Marende nomor buku Ende 428 ayat 1 dan 3, Hona Loja Hona Sorat. Yang kedelapan yaitu Tangiang Pangundion yang disampaikan oleh Nyonya Linda Tambung Boru Gurning. Bagi Inang yang ingin menyampaikan sesuatu atau permohonan doa, boleh disampaikan agar didoakan oleh Inang Linda pada saat menyampaikan
Tangiang Pangondion. Yang 9 itu merende buku Ende nomor 501 ayat 1 sampai 3 dengan judul Sai di Tugu-Tugu Yesus. Yang terakhir yaitu Tangiang penutup Alia Maname. Demikian acara tata ibadah kita hari ini. Mari kita mulai menundukkan kepala, mengosokkan pikiran sehingga semua ibadah dari awal sampai akhir dapat kita cerna dengan baik, berbuah di dalam kehidupan kita. Tangiang Mahita. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga mengucapkan puji syukur ya Tuhan dari hati kami masing-masing karena penyertaan-Mu ya Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sermon baik di rumah maupun di gereja ya Tuhan. Ini semata-mata kasih yang paling besar ya Tuhan kepada kami. Pada saat pandemi pun kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu serta belajar di firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, banyak teman-teman kami Tuhan yang belum bisa mengikuti Zoom ini. Kami mohon ya Tuhan, apapun permasalahan mereka, berikanlah jalan keluar ya Tuhan, agar tetap ya Tuhan terjadi kerinduan di hati masing-masing, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama, mendengar ajaran-Mu, mengikuti firman-Mu, dan belajar menjadi teladan meneladani Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, buka hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mengerti segala ayat-ayat, segala perintah-perintah dan juga ya Tuhan ajaran-ajaran yang akan disampaikan oleh Inang pendeta kami, Pendeta Rospita Worusi Hombing. Berkati ya pendeta kami, berkati juga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berbuah dan melaksanakan segala perintah-Mu, ajaran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut dengan Marende dengan buku MD nomor 29 ayat 2 dan 3, yaitu Inatiki Hasonangan. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kok ada kumisnya? Inspirasi memberikan motivasi bagi banyak perempuan yang tengah bergumul dalam perjalanan kehidupannya. Saya akan menyampaikan kepada kita semua Hamuaka Inanami, dan kita boleh mendengarkan dengan baik yang akan menghantarkan kita nanti untuk memasuki diskusi kita dalam sermon kita hari ini. Di dalam Perjanjian Lama paling tidak ada 3 tokoh perempuan yang memiliki kesusahan yang besar karena tidak dikaruniai keturunan ataupun anak. Ada 3 tokoh utama
dalam Perjanjian Lama yang memiliki kesusahan bergumul karena tidak memiliki keturunan. Tokoh yang pertama itu adalah Sarah, di mana kalau kita membaca firman Tuhan, malah Sarah dihukum oleh Tuhan karena mentertawakan janji Tuhan kepadanya bahwa ia akan mengandung dalam keadaan pasca menopause. Tokoh yang kedua itu adalah Rahel, yang cenderung sebagai luapan dari kesusahannya, dari pergumulannya, cenderung untuk merajuk dan bersungut-sungut karena apa yang dialaminya. Sampai dia berkata kepada suaminya Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Lalu yang ketiga itu adalah Hana. Hana ini seorang tokoh perempuan yang bergumul, tetapi tidak jemu-jemu membawa pergumulannya, kerinduannya, persoalan masalah yang dia hadapi untuk menjadi seorang ibu ke dalam hadirat Tuhan. Nah, yang menarik dari 3 orang perempuan ini adalah Hana. Ya, mungkin Sarah, mungkin sudah beberapa kali kita belajar dari tokoh perempuan yaitu Sarah, lalu kemudian Rahel, dan sekarang kita mau belajar dari Hana. Bagaimana dia akan memberikan inspirasi bagi kita para perempuan supaya tidak menjadi perempuan yang lemah tatkala menghadapi beban berat ataupun pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari seorang Hana. Yang pertama itu adalah bahwa Hana mengajarkan kita untuk pantang menyerah. Meskipun orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita sudah menyerah. Tetapi Hana mengajak kita supaya menjadi perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh, yang pantang menyerah. Meskipun beban atau persoalan hidup itu sangat berat membebani kita semua. Dari pemberitaan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa situasi yang ada di sekitar Hana ketika itu bukanlah situasi yang mendorong orang untuk hidup dalam doa. Di mana umat Israel di masa hakim-hakim itu iman rohani mereka sudah bobrok. Jadi moral umat Israel ketika itu sudah semakin bobrok. Yang mereka kejar itu adalah materi dan kenikmatan duniawi semata. Jadi hal tentang iman, spiritual atau kerohanian itu menjadi sesuatu yang dibelakangkan. Tidak begitu penting ketika itu. Mungkin kita masih mengingat tentang anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang memang memiliki moral yang sudah tidak pantas atau tidak layak lagi sebagai umat Tuhan. Kalau anak-anak imam
Eli saja sudah demikian bobroknya atau tidak baiknya kehidupan mereka, apalagi masyarakat atau umat yang lain ketika itu. Sehingga kalau ada orang yang berdoa itu diejek, diledek gitu. Dianggap aneh gitu. Kok zaman kita sekarang masih ada orang yang berdoa? Mungkin begitu pikiran mereka, tanggapan mereka ketika itu. Jadi tidak heran ketika Imam Eli sendiri menyaksikan atau melihat Hana berdoa dengan kusyuknya, justru dia dikatakan sedang mabuk gitu. Jadi memang kalau ada orang yang berdoa dengan khusyuk dalam waktu dalam zaman mereka waktu itu adalah sesuatu yang dianggap aneh gitu, sesuatu yang ditertawakan, sesuatu yang dianggap lelucon ketika itu, karena memang moral manusia atau umat Israel ketika itu sudah semakin buruk atau bobrok. Nah, lalu kemudian bagaimana juga perjuangan atau usaha yang dilakukan oleh Hana ketika itu. Bagaimana dia membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan ketika itu. Hana berdoa dari tahun ke tahun. Kita sama-sama mengetahui bahwa kerinduan terbesar dari Hana itu adalah anak. Jadi keinginannya, harapannya adalah untuk memperoleh berkat keturunan dari Tuhan. Maka Hana dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk berbicara kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya sebagai seorang perempuan gitu. Kerinduannya untuk menjadi seorang ibu yang memiliki anak. Perlu waktu yang lama memang bagi Hana sehingga Tuhan Allah mengabulkan doanya. Nah, kalau bertahun-tahun, kurun waktu yang begitu lama, Allah baru menjawab doa daripada Hana. Yang mau kita lihat di sini adalah proses perjalanan ya sebelum Allah mengabulkan doa daripada Hana. Jadi Hana berdoa tidak hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi dia berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun sampai saatnya Tuhan menjawab doanya itu. Nah, mungkin dari antara kita banyak yang tidak bisa bertahan seperti Hana. Mungkin setahun 2 tahun kita bergumul, kita berdoa kepada Tuhan, bermohon sesuatu, setahun 2 tahun tidak diberikan oleh Tuhan, mungkin kita sudah lelah. Kayaknya gak ada gunanya lagi berdoa. Kayaknya Tuhan tidak peduli lagi kepadaku. Kayaknya Tuhan sudah memalingkan wajahnya daripadaku. Itu. Jadi lamanya kurun waktu menunggu, menanti Tuhan menjawab doa, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Artinya kita bisa saja menjadi bersungut-sungut, kita bisa saja menjadi marah kepada Tuhan, kita bisa saja menjadi benci kepada Tuhan, karena kita merasa bahwa sudah terlalu lama kita menanti Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi lamanya Tuhan menjawab doa menurut kita itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi bagaimana kita sekarang
belajar dari Hana bahwa sekian lama dia harus menantikan pemberian Tuhan, tapi dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia tidak membenci Tuhan, tapi dia tetap setia. Dinunuti ibana do martangiang mangido tu debata, dang madate, dang madele, dang marungutungu tibana di pardalanan ningolunai. Hari ini Tuhan belum jawab, besok Tuhan belum jawab, tahun ini Tuhan belum jawab, tapi dia terus gigih berdoa kepada Tuhan. Justru dia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Justru dia semakin banyak membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika pergumulan itu, ketika apa yang kita harapkan itu belum diberikan oleh Tuhan, ya Hana mengatakan jangan pernah lelah untuk bermohon kepada Tuhan. Jangan pernah lelah menanggung semua beban dalam kehidupan kita. Karena pada waktunya Tuhan akan menolong. Meskipun bertahun-tahun Allah dalam kebisuan, artinya tidak menjawab, tidak mengatakan apa-apapun kepada Hana. Tetapi justru kebisuan Allah itu semakin memacu, semakin memicu keinginan daripada Hana untuk tetap bermohon kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan Allah yang akan sanggup menolong dia, menganugerahkan dia, memberikan apa yang dia harapkan. Lalu yang kedua, Hana mengingatkan kita supaya kita selalu mengingat Allah di dalam situasi apapun. Ketika ada masalah pun, ketika bebas dari masalah. Hana mengajak kita supaya jangan kita menjerit-jerit memanggil Tuhan, berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita punya kerinduan, ketika kita punya harapan dalam kehidupan kita ini. Tapi ketika kita sudah terbebas dari masalah, ketika Tuhan sudah menjawab keinginan kita, Tuhan sudah mengiyakan setiap doa-doa kita, lalu kita melupakan Tuhan. Ya, lalu kita menjadi lupa diri. Nah, Hana mengingatkan kita bagaimana kita tetap selalu mengingat Tuhan, ada atau tidak ada masalah, ada atau tidak ada pergumulan, ada atau tidak ada sakit, ada atau tidak ada yang membebani kehidupan kita ini. Jadi bagaimanapun keadaan kita, marilah kita selalu mengingat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, ini sangat terbukti, ini dibuktikan oleh Hana. Di mana Hana akhirnya mendapatkan Samuel. Tuhan menjawab doanya, Tuhan menganugerahkan Samuel baginya. Doanya terkabul. Namun demikian, dia tetap melanjutkan persekutuannya dengan Allah. Lapatana, dang gabe macoho tibana martangiang tu debata. Dang gabe macoho tibana di parsaoran narap doho debata. Dang gabe lupa ibana di debata. Dung dilehon anak nai toktong do ibana marsi hohot mar parsaoran rap dohot debata. Apa yang dikatakan oleh Hana? Bahwa memang dia sungguh-sungguh tetap mengingat apa yang dia katakan, nazar yang dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, itu nanti akan kita lihat pada bagian yang ketiga. Nah, dalam bagian yang kedua ini, sebagaimana kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 itu membuktikan bahwa itu doa syukur pujian daripada Hana kepada Allah. Bagaimana Hana yang telah terkabul doanya dan membayar nazarnya, dia tetap
memuliakan Allah di dalam hidupnya. Jadi Hana ingat Tuhan bukan hanya dikala ada masalah, namun dikala terbebas dari masalah yang membebani dia. Nah, ini mungkin kalau kita mau jujur sangat kontras dengan realita kehidupan kita. Ya, mungkin kita sebagian besar ketika kita hidup susah, kita begitu rajinnya mencari Tuhan. Bisa mungkin sehari itu kita ada doa-doa, jam-jam doa tertentu, jam tengah malam gitu. Kita memang menghususkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ikon martangiang ma ditonga borngini asa songona homi, songona kusuk, dangadongna berisik, ya kan. Kita berdoa di dalam kamar kita, mungkin sampai menangis gitu, menumpahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi mungkin bisa jadi misalnya ketika anak kita sakit, atau suami kita sakit, atau cucu kita sakit, lalu kita mengambil jam-jam doa tertentu, kita berbicara kepada Tuhan, kita bermohon kepada Tuhan, menyampaikan apa yang setiap kesesakan yang ada dalam diri kita gitu. Lalu kemudian bisa saja mungkin ketika usaha kita atau pekerjaan kita sedang terseok-seok gitu ya, mungkin diambang kehancuran, atau mungkin diambang di PHK dan lain sebagainya, anak cucu atau siapapun itu. Lalu kita mengambil jam-jam doa tertentu, kita berdoa demikian khusyuknya kepada Tuhan. Lalu kemudian mungkin banyak hal yang kita doakan kepada Tuhan, yang kita bawa kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan tatkala misalnya semua yang kita doakan itu Tuhan jawab? Apa yang kita lakukan misalnya setelah Tuhan mengiyakan, memberikan, ya, mengabulkan setiap permohonan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita disembuhkan dari sakit, suami, cucu, anak, siapapun itu yang kita minta kepada Tuhan disembuhkan dari sakit penyakit, ditolong, diberikan pekerjaan yang baik dan layak. Lalu kemudian usaha kita mulai bangkit berdiri, ya kan? Apakah memang kita masih tetap mengingat Tuhan? Atau jangan-jangan justru kita menjadi jatuh kepada kesombongan. Itu karena karena aku rajin berdoa, karena memang aku mampu, karena memang ya mulai kita menonjol-nonjolkan diri kita. Ai molo soalaniau memang gitu kan. Ya kemanusiaan kita memang lebih sering begitu. Ketika sudah terkabul, lalu kita melupakan siapa yang mengabulkan setiap permohonan kita itu, setiap keinginan kita itu. Nah, disinilah ajakan dari Hana bagaimana kita memang selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap keadaan apapun itu, dan sekali-kali tidak melupakan Dia. Nah, ini akan terbukti bagaimana kita membangun persekutuan kita itu dengan Tuhan. Apakah justru alanong meralus do tangiang ta lam galedo hapor seota lam malas do hita tu gereja manang lam so tahalaputi bela homar tangiang gabedang ole behita ya belajar dari firman Tuhan karena kita merasa ya sudahlah, doa kita sudah terkabul, kerinduan kita sudah diberikan, kita sudah merasa segala sesuatunya sudah menjadi milik kita. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Hana supaya kita selalu mengingat Allah, baik ada masalah maupun telah lepas dari masalah. Lalu yang ketiga, Hana mengingatkan kita bahwa supaya kita menjadi ibu perempuan yang bukan hanya berani meminta kepada Tuhan,
tetapi kita juga berani untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak hanya meminta, tetapi mau memberi. Nah, ini yang ketiga. Kita tidak hanya meminta, tetapi kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini ditunjukkan dengan jelas oleh Hana, bahwa Hana bukan saja berani meminta seorang anak kepada Allah, tapi ketika Allah memberikan kepadanya Samuel, dengan berani Hana mempersembahkannya untuk pekerjaan Allah. Di Loas, di Pelehon, Mangula di Bagas Joroni, Debata. Sebab itu yang dia janjikan. Ketika Tuhan menganugerahkan berkat keturunan baginya seorang anak, maka dia akan menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Marhobas di Bagas Joroni, Debata. Dia tidak membatalkan nazarnya. Dia tidak sok-sok lupa apa yang dia katakan kepada Tuhan, apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Dia tidak mendadak pikun, ya kan? Ketika Samuel sudah diberikan kepadanya, dia tidak mendadak pikun, pura-pura lupa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Ya. Kalau dari sisi kemanusiaannya bisa saja dia pura-pura lupa kan? Bisa saja dia pura-pura tidak mengingat apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Itu. Tapi Hana sungguh-sungguh mengingat apa yang dia doakan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Makanya ketika Samuel ada, dia mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk pekerjaan Allah. Dia merelakannya dengan tulus. Dia merelakannya, dia memberikannya dengan ketulusan hati. Ya, dia memberikan yang paling berharga dalam hidupnya. Nah, dia memberikan yang paling berharga dalam hidupnya yang sudah bertahun-tahun, yang sudah lama dia minta kepada Tuhan, tapi dia menyerahkan itu kembali kepada Tuhan. Jadi di homolibana si Samueli, tapi justru dia menyerahkannya kepada Tuhan supaya dia melakukan pekerjaan Allah. Nah, dikatakan dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung. Nah, ternyata, kalau kita baca itu dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ketika Hana merelakan Samuel itu bekerja, melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan menganugerahkan lagi kepadanya berkat keturunan. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Luar biasa bukan? Ketika Hana mau merelakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, justru Tuhan menambah-nambahkan berkat baginya. Sihol ni rohanai di pasikop debata, bertambah lagi anak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ini misteri, ya. Misteri dari berkat Allah yang mungkin kita tidak pernah mengira-ngira, menyangka-nyangka bagaimana Tuhan menganugerahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tidak dinyana, tidak disangka, tidak difikirkan oleh kita, tapi Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kuncinya apa tadi? Seperti Hana. Dia tidak hanya meminta, tapi dia merelakan, memberikan sepenuh hatinya, kerelaannya, ketulusannya, anaknya itu kepada Tuhan. Dan untuk pekerjaan Allah, untuk kerajaan Allah dia menyerahkannya. Nah, ini yang mau diajarkan kepada kita hamuaka inanami. Beado hita memang asa unang holan nanai majalo hita tu debata. Kita kan itu ya manusia maunya hanya meminta kepada Tuhan jojor-jojor do nunut-nunut do tabain pangiduata itu debata hido kan. Tuhan lehon maon kan gitu kita ya kan. Nah, tapi ketika apa yang kita minta itu sudah Tuhan anugerahkan, pertanyaannya apakah kita mau memberikan dari berkat Tuhan itu
kepada Tuhan. Gitu. Apakah kita mau merelakannya, berbagi? Ya, contohnya berbagi berkat yang dianugerahkan Tuhan itu kepada sesama kita. Itu sama artinya kita sudah memberikan itu kepada Tuhan. Apalagi untuk pekerjaan kerajaan Allah gitu, untuk kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tadi dikatakan ketika kita mau memberikan itu, maka Tuhan akan melipat gandakan, menambah-nambahkan berkat kepada kita semuanya. Mungkin ada sesuatu yang sangat gampang paham, mudah gitu ya, mudah untuk kita pahami. Saya akan berbagi dengan kita semua cerita yang sangat sederhana saja. Nah, ceritanya demikian tentang anak kecil, ya. Nah, suatu hari nama anaknya kita bikinlah dulu si si Amanda. Itu suatu hari Papa Amanda mendatangi, Amanda itu adalah seorang anak berusia 7 tahun. Geleng dope. Tapi dari anak kecil ini juga kita akan semakin memahami apa yang dikatakan oleh Hana. Suatu waktu dia diajak ibunya berjalan-jalan di mall. Lalu mata Amanda tertuju pada etalase toko yang menjual kalung-kalung imitasi. Nah, pada hari ulang tahunnya, ia meminta ibunya untuk membelikan kalung imitasi itu yang dilihatnya di mall. Karena harganya tak terlalu mahal, maka ibunya dengan senang hati membelikannya untuk Amanda. Nah, dari sejak itu Amanda sangat-sangat menjaga kalung imitasi yang dibelikan oleh ibunya kepadanya. Lalu suatu hari karena saking senangnya bagaimana dia telatennya menjaga kalung emas itu, dia pakai setiap waktu gitu ya. Bagaimana dia sangat gembira ketika memakai kalung itu. Maka suatu hari papanya bilang, "Nah, apakah kau sayang sama papa?" katanya. Lalu Amanda bilang, "Oh iya, saya sangat sayang sama papa," katanya. "Kalau kau sayang sama papa, bagilah kalungmu itu. Kalungmu itu buat papa aja," katanya. Nah, karena kalung itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya, sesuatu yang sangat istimewa, dia bilang sama papanya, "Enggak ah, Amanda enggak mau memberikan kalung ini untuk papa." Lalu waktu berlalu, kemudian papanya datang lagi. Dia meminta kalung itu kepada Amanda. "Kamu sayang gak sama papa?" "Oh, sayang dong," gitu. "Kalau kamu sayang papa, bagi dong tuh kalungnya buat papa aja," gitu. Lalu kemudian Amanda menolak. "Enggak ah, ini kan pemberian mama. Ini kalung ini sangat istimewa bagiku," katanya gitu. Lalu kemudian waktu berlalu, lalu suatu hari lagi papanya menghampiri Amanda. Papanya bilang, "Amanda, ini kali ketiga loh papa meminta kalung itu daripadamu. Kamu bilang kamu sayang sama papa. Kalau kamu sayang sama papa, berikan dong kalung itu untuk papa." Akhirnya Amanda pun memberikan kalung itu. Dia tidak mau kalau papanya menjadi terluka, menjadi sedih, lalu dia memberikan kalung itu kepada papanya. Nah, setelah kalung itu diterima papanya, ternyata papanya mengambil sesuatu dari kantongnya. Satu tempat kecil tapi sangat menarik dan indah, dan itu sangat mencuri perhatian Amanda. Dia melihat dengan mata yang berbinar-binar apa yang dipegang oleh papanya. Lalu papanya bilang, "Karena kamu sudah menyerahkan kalungmu kepada papa, maka papa akan memberikan ini kepadamu." Lalu Amanda membuka kotak itu, ternyata isinya adalah kalung yang cantik yang terbuat dari logam emas.
jauh lebih cantik, jauh lebih bagus dari kalung imitasi yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Lalu Amanda pun sangat senang sekali, dia melonjak-lonjak kegirangan karena dia sudah mendapatkan hadiah yang lebih istimewa lagi dari apa yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya, kalung imitasi itu. Nah, jadi dari cerita yang sederhana ini mungkin kita belajar sama seperti yang dikatakan oleh Hana. Memang semakin kita mau memberi, ya, semakin kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita. So, hamua kainan nami, mari kita tidak hanya menjadi perempuan, ina, ibu, atau orang yang terlalu banyak meminta kepada Tuhan, tapi marilah kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita ini. Apa saja yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Ada banyak, ada waktu, ada hati, ada kehidupan kita, ada keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua untuk Tuhan. Nah, itulah 3 hal yang bisa kita pelajari dari Hana pada sore hari ini. Yang pertama itu supaya kita tidak menjadi perempuan-perempuan yang mudah menyerah, tapi kita harus menjadi perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh, yang pantang menyerah. Lalu yang kedua, bagaimana kita selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita ini, ketika ada masalah pun, ketika kita sudah terbebas dari masalah. Lalu kemudian yang ketiga, kita tidak hanya banyak meminta kepada Tuhan, tapi kita juga harus mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab apa? Hamua kainan nami, bahwa Tuhan pun tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Jika Tuhan katakan ya, itu layak untuk menjadi milik kita, maka Tuhan akan menganugerahkan itu kepada kita. Ya, demikianlah pengantar yang boleh saya sampaikan untuk kita, menghantarkan kita dalam diskusi kita untuk sore hari ini. Ya, pinasahat matu moderator. Terima kasih Nang Pendeta Rospita atas penjelasannya tentang apa tadi? Tentang belajar dari Hana. Memang kita sudah sering mendengar cerita, kisah tentang Hana, tapi kita juga tidak bosan-bosannya untuk belajar dari Hana. Tadi sudah disampaikan oleh Inang Rospita bahwa 3 hal yang paling utama yang menjadi pelajaran buat kita tentang bagaimana Hana di dalam menjalani kehidupan, yaitu kita menjadi wanita, perempuan-perempuan yang tangguh. Yang kedua, terus berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah menyerahkan Samuel sebagai anak yang sangat berharga dan sudah ditunggu bertahun-tahun, tapi dia tetap menyerahkan kepada Tuhan sesuai dengan nazarnya. Ada lagi tambahan menurut saya, yaitu apabila kita tetap setia dan menunjukkan bukti kesetiaan kita seperti Hana, di mana dia bernazar bahwa apabila dia dikaruniakan seorang putra, dia akan menyerahkannya kepada gereja untuk kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Bukti dari kesetiaan dan penggenapan nazar ini, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah.
yaitu menambahkan keturunan 3 orang putra lagi dan 2 orang putri. Baiklah Inang semua, saya yakin percaya bahwa ada hal-hal yang cukup menarik untuk dipertanyakan kepada Inang Rospita. Kami persilakan. Kalau nanti mau bertanya, tolong mute-nya dimati, tunjuk tangan dan mute-nya di pencet. Ayo Inang dari wilayah 1. Adakah yang mau ditanyakan? Angkat tangan Inang. Ya, barangkali tidak hanya pertanyaan gitu, tapi kalau mungkin ada yang mau bisa share pengalaman dalam kehidupan ini ketika kita bergumul tentang satu hal, misalnya apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini gitu, mungkin kita bisa berbagi pengalaman atau mungkin tentang ada satu hal yang kita pergumulkan tapi sampai sekarang seolah-olah Tuhan membisukan gitu kan, Tuhan membisu kepada kita sampai sekarang ini. Nah, bagaimana Hamwaka Inanami menghadapi hal ini gitu? Apakah sama seperti Hana, kita tetap setia dalam doa-doa kita kepada Tuhan, atau memang ada masa-masa tertentu kita down gitu, kita sama seperti Rahel tadi yang bersungut-sungut gitu, molodang dang dileot Tuhan itu magon mama teau gitu, atau jadi kita menjadi orang-orang yang pesimis gitu, nggak ada gunanya berdoa, nggak ada gunanya sermon lagi, udahlah. Kalau sermon itu ya udahlah hanya untuk jumpa teman-teman aja lah, say hello, hai Inang Rina, hai Inang Rusma gitu kan, ya udahlah gitu. Olan sebagai daftar hadir aja lah, yang penting ketua paropuan lihat nama aku di situ, video dimatikan tak kemana pun aku jadilah gitu kan. Atau apakah seperti itu gitu kan? Atau jangan-jangan kita bagian dari orang-orang yang madele gitu, sudah lelah berdoa, nggak tahu, mungkin bisa share, ibu-ibu semua pernah mengalami ada titik-titik terendah kita memang menyerah gitu dalam situasi-situasi kehidupan ini. Mungkin bisa ya dari Hamwaka Inanami, para ibu-ibu yang sudah lansia, yang sudah mengalami pahit manis banyak sekali perjalanan kehidupan ini gitu, apalagi bisa menjadi pembelajaran yang berharga juga bagi kami ibu-ibu muda. Sok muda gue ya. Gitu ya. Oke, mungkin bisa dari Hamwaka Inanami. Jadi tidak melulu hanya pertanyaan, tapi bisa mungkin share dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Itu, terima kasih. Inang. Siapa? Inang Pendeta Rospita itu, Inang Delvi mau nanya, silakan Inang. Adhita Sadhu Indah. Halo. Macai membuka diri yang muda
paingoton trupuhon kuilala alay nahu nawado nahu cerita di son apala songonon adong ma di keluarga nauk 15 tahun dan adong dope gelenga alai pasap 5 tahun tonima adok tahe alai kehidupan di mana hubereng selalu diimanin Tuhan akan memberikan Tuhan akan memberikan anak sama saya enak walaupun dengan kemajuan teknologi nasionalion bayi tabung di pasu-pasu Tuhani usaha naik jadi berdoa dan berusaha di pasu-pasu Tuhani jala nung berhasil saja ala adong gope hasilnya dibuahkan daw sanay muse di bayan masong di tabung ma muse tu mana gabe dua ma gelenga na hubereng ison na hujaritahon manang daw pengalaman di keluarga ima songon kesetiaan dahot iman nibana na terus persea itu hani leonon itu hani do ya udah Tuhan asal matok-tok kubangido imana huida jala memang maulo songonia pribadi mangida mangulahon songosihan naon parsobaon di mana tu dewata setiap tahun song nedok kainak padita nak keningan tang nanggo satokin tang nanggo tahun alai berulang-ulang terus omma di somma ibana sipata mulut ngawak ka maulon ama ngai sehari-hari do enggak 3 bulan indah roha so nedak padita nak enggak 3 bulan amata marsait sendaraku ma banunga 4 bulan cah we tong bulan dah kape partangnya ngauku songo dia do alai maulate me tu hatta ngabuinian adong daud menggan nah udah isi memang hua soni tangiang jala tung macai gugudu muluni haporsian jala iman niba na naik turun sipata ipaingot turbuhodo asa toktong laut ta mangido indah pada waktunya leonon itu hatta asal matoktong ibagasak kaporsiaon jala barungutungut oni ba arong kotong ni ba ibarai udang itorelo barungutungut nungi pe muse roma muse tu Tuhani alai ala Tuhani sidaroha para siroha jala nangula-ula gorohana toktong go ileon tiki dingulu para sianon asal matoktong kita rade ro tu depan nak marsoba songo parsoba ne bolu jina ki marsoba do alai law mulak pe alai marsoba jolo jo martamiang jolo law marsoba tu lebata hape ingol diwa si pate to malutus mana tu dia jai tung dipaingot tu hodo godang nagabe memperbarui hariron niba si gumulonoton si hutonoton sian ibu si Hanna nama cai jugul jada itangyot tuani akhir gabe baga celas niroha merlibat-libat musena ngaka silas niroha ilem marhite para rakonna atarima na boy hu caritahon manang na pengalaman ni keluarga na huida siat terbukta di bagasan Botarion inak padita nami do jamuak kadongan suku-suku kuno aing awaro tutu binotoro ni mak cepata alusi ale mangulah do na maol
Menukun ya waru tutu baino nasa asa buiba nasi tion na duhut jugul martang yangon. Alai mangulah dalam kehidupan sehari-hari di bana maul. Alai dipaingot Tuhan, dipaingot terpuhodo, dibagasak ke jugulo di HP merubah do jol mana jugulo toktong jalan nasitia. Buti mainak pada tanami. Mau lihat mak. Oh, tidur. Gitu ya. Ya, pengalaman keluarga. Jadi memang ini sangat luar biasa gitu ya, dari ketika kita melihat kerinduan sama seperti Hana, kerinduan untuk memperoleh keturunan gitu ya. 15 tahun saya pikir bukan waktu yang singkat gitu. Waktu dalam kemanusiaan kita, saya pikir itu waktu yang sangat lama gitu. Tapi mereka terus berusaha dalam doa, gigih dalam doa, tidak menyerah, bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu kan. Jadi mereka sudah menunjukkan iman mereka yang begitu hebat kepada Tuhan gitu. Justru Tuhan tidak hanya menganugerahkan satu, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk memiliki 2 berkat keturunan gitu. Jadi memang apa yang dialami Hana tidak hanya sekedar cerita belaka gitu ya, yang meninabobokan kita gitu, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita hitung-hitung mungkin ada keluarga-keluarga yang bergumul soal keturunan, ada yang 5, 8, 15, bahkan ada yang 20 tahun gitu. Tapi itu nyata dalam kehidupan kita ini. Tuhan memang sangat bermurah hati, berbelas kasih bagi setiap orang yang dengan gigih menunjukkan kesetiaannya, iman percayanya kepada Tuhan kita itu. Nah lalu bagaimana kita tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Inang Delvi. Memang itu yang saya katakan tadi, kita selalu menghitung-hitung kebaikan kita, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan gitu. Padahal kita sudah berdoa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun kita berdoa gitu kan. Jadi itu yang kita hitung-hitung. Padahal bagi Tuhan kita nggak boleh menghitung-hitung sudah berapa lama kita berdoa, berapa lama kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Justru yang harus kita lakukan itu adalah semakin menunjukkan, semakin Tuhan belum menjawab doa-doa kita, justru kita harus semakin menunjukkan keyakinan kita, kegigihan kita dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Hana tadi, jangan perempuan yang gampang menyerah, tapi kita harus terus berjuang untuk mohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya pasti memperbaharui diri, pasti ya kan. Kalau ini memang itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan-jangan seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan-jangan kita salah berdoa, jangan-jangan kita yang terlalu banyak menuntut Tuhan, padahal yang kita perbuat belum ada apa-apa untuk Tuhan gitu. Jadi memang mengkoreksi, mengevaluasi diri kita masing-masing, memperbarui diri kita masing-masing gitu. Ya, kalau yang terakhir yang dikatakan oleh Inang Delvi, mangulaho donaborat, ini mah kalimat-kalimat klise ya kan. Memang selalu setiap pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kita, dan kalimat terakhir yang selalu kita sampaikan adalah naborat ima mangulahon hatani debata, mangulahon tona parsiajaran nasian hatani debata. Tapi memang
berat pun itu, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita harus benar-benar berusaha dalam kehidupan kita ini. Ido bena lahu mangulahon hatani debata unang ipangasahon hadiriona. Tapi bagaimana kita memang mengundang Allah dalam pimpinan Roh Kudusnya itu supaya kita semakin dimampukan untuk melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Ya, mau lihat di Inang Sintua Delphi. Sekarang ke Inang Romal tadi kalau nggak salah ya. Iya, halo Inang Romal, masih ada? Selamat sore Inang Pendeta. Ya, selamat sore Inang. Selamat sore Inang semua yang sedang berada di rumah. Puji Tuhan, saya lihat semua kita sehat. Dengan sukacita bisa kita mengikuti Jum hari ini yang mengajarkan kita, meneladankan kita bagaimana seorang ibu yang menjadi teladan dan sering dipakai orang namanya sebagai ibu teladan, Ibu Hana ini. Bagaimana dia bertekun, bagaimana tekunnya dia berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Akhirnya Tuhan memberikan lebih dari apa yang diharapkan. Hampir sama tadi dengan kesaksian dari Opung Situa Delphi, ini juga dialami oleh keluarga saya, ponakan saya sendiri, itu anaknya kakak Simbolon, si Budiman. Dia hampir 10 tahun persis baru dia mempunyai keturunan. Saya mengikuti keluarga ini dan mereka memang selalu tekun, apalagi kakak dan abangku memang yang di masa usia mereka memang anaknya laki perempuan, dua-duanya sudah bercucu mereka. Anak satu-satunya laki-laki si Budiman itu 10 tahun baru Tuhan beri keturunan. Di dalam usaha dan doa-doa seperti yang Opung Delphi tadi cerita juga sering bersama keluarganya, mereka berusaha akhirnya bisa dengan bayi tabung, mempunyai boru sekarang sudah berusia jalan 3 tahun. Tepat di 10 tahun pernikahan mereka, Tuhan berikan sesuai dengan yang mereka harapkan. Dua-dua mereka Tuhan terima. Ya, puji Tuhan, anak itu sekarang bertumbuh. Mereka karena masa pandemi memang belum mereka baptis, tapi sudah dinamai di rumah Elizabeth. Jadi kakak Simbolon itu sekarang Nyonya Simbolon Opu Elizabeth. Mau lihat Inang sudah menjabarkan panjang tadi tentang kehidupan Hana yang begitu mengimani, berdoa. Sama dengan kita, memang dalam hidup ini harus bekerja, orait labora, bekerja dan berdoa, berusaha dan berdoa. Di dalam doa itu memang kita harus berpengharapan. Berpengharapan Tuhan akan mengabulkan semua permohonan kita, baik itu untuk kesehatan, baik itu anak-anak kita, dan juga untuk seperti kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, semua yang kita doakan, kita berharap itu didengar Tuhan. Tetapi satu Inang yang menjadi ini pengalaman pribadi saya, apakah ini menjadi suatu kesombongan? Rasanya saya sering jadi kayak menghakimi anak saya. Anak saya ini yang lajang karena saya tidak melihat dia berdoa. Jadi setiap kali saya tanya, loh kamu belum berdoa? Jadi saya harus melapor terus dengan mama kalau saya sudah berdoa. Nah, jadi kalau dia ada sedikit ada bertemu dengan berbenturan dengan suatu kenyataan hidup, lalu saya menghakimi. Itulah makanya mama bilang apa? Berdoa, berdoa, berdoa. Loh, saya berdoa terus, Ma, tetapi ya memang begini. Saya tidak harus selalu melapor ke mama kapan saya berdoa. Karena yang saya sepanjang saat ini yang saya rasakan di pengalaman hidup saya, memang doa itu kuasanya sangat besar. Karena setiap yang saya doakan, saya imani Tuhan akan dengarkan. Maka saya sering menjadi suatu kesombongan, sering saya bilang, hampir semua permohonan saya kepada Tuhan itu diberikan.
Walaupun itu tidak selalu seperti sesempurna yang saya harapkan, tetapi bahkan lebih dari yang saya harapkan itu, kadang di luar daripada pemikiran saya, Tuhan berikan. Itulah yang saya terapkan dengan anak saya, apalagi yang lajang ini. Akhirnya kadang saya mengevaluasi diri saya, kalau merenung begitu, apa saya ini sudah menjadi kesombongan iman ya? Begitu Inang. Mohon saya dibantu dengan penjelasan Inang, bagaimana sebenarnya sikap saya ini terhadap anak saya, karena sering menjadi suatu, saya bilang dilema tidak, tetapi sering anak saya menjadi kami saling berjawab hanya tentang dua saja. Mau lihat ya? Ya, mau lihat untuk Inang Sihite, Inang Romal yang sudah berbagi pengalaman juga sebagaimana Hana yang doanya dikabulkan oleh Allah, meskipun sebelum doa itu terkabul ada proses yang harus dia alami dan harus dia perjuangkan, yaitu iman percayanya kepada Allah. Soal yang tadi memang ya juga kalau dipikir-pikir yang enggak juga dia harus melapor setiap berdoa kepada Inang ya. Setiap orang itu berdoa dia bebas kapan dan di mana saja dia mau berdoa gitu kan. Jadi sebagai sotunggabe setiap martangi yang anon ibadah laporan terus Inang. Ini mah aku udah berdoa. Roh mau tuh kamar honing martangi yang awin musik kan toh gitu kan. Ya enggak juga gitu. Jangan sampai ya kita membatasi. Berdoa itu juga orang punya privasi masing-masing ya kan. Bila mana dia mau berdoa dengan Tuhannya, bila mana dia akan masuk di kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia berbincang-bincang banyak dengan Tuhan gitu. Ya kalau Inang paksa, kalau Inang itu sudah menghakimi namanya kau nggak berdoa, mana kau nggak kulihat kau berdoa, emang harus Inang lihat-lihat dia berdoa, gitu kan? Ya nggak juga gitu loh. Jadi cuman ya itu fungsi kita sebagai orang tua adalah mengingatkan anak-anak kita supaya jangan lupa berdoa dalam hari-harinya. Ketika dia mau berangkat kerja, berdoa amangnya. Ketika dia mau berangkat sekolah, berdoa dulu ya gitu. Atau misalnya seperti yang sudah beberapa kali dianjurkan, kita boleh doa bersama dengan anak-anak di pagi hari atau di malam hari. Kapan waktu yang bisa untuk bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita gitu. Nah, memang kalau kita lebih mengutamakan, lebih menjadikan fokus pembicaraan kita itu adalah diri kita, itu akan jatuh kepada kesombongan. Tapi kalau Allah itu yang lebih banyak kita perbincangkan, maka itu adalah menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita. Molo soal tangiang, dan bui hitam membatasi Allah dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak bisa menentukan bahwa memaksa bahwa Tuhan harus menjawab doa-doa kita gitu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Yang pasti memang setiap doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu pasti Dia dengarkan. Masalah jawaban doa itu adalah terletak di tangan Tuhan gitu. Dia mau katakan ya dan memberikannya kepada Tuhan, atau dia mau mengatakan tidak, atau dia mau mengatakan tunggu nanti, tunggu sampai waktunya tepat. Itu kuasa Tuhan gitu, itu hak Tuhan gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk selalu menjawab doa-doa kita itu dengan kata ya gitu. Nah, makanya Inang bilang tadi bahwa bahkan terkadang Tuhan itu menjawab doa-doa kita lebih dari yang kita minta gitu ya. Itulah misteri dari Tuhan kita. Sama seperti Hana itu tadi. Dia meminta seorang anak tapi Tuhan anugerahkan kemudian kepada dia. Jadi bertambah-tambah jumlah anak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, 3 dan 2 yang menjadi 5 menjadi 6. Dia memiliki anak berkat keturunan itu. Nah, mungkin dalam kehidupan kita ini memang ada orang yang ketika dia meminta kepada Tuhan, ya Tuhan menjawab dengan iya. Tapi ada orang yang ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawab tidak. Karena apa? Karena itu tidak menjadi sesuatu yang penting atau perlu
dalam kehidupannya. Nah, ini harus kita yakini juga bahwa yang tahu apa yang terbaik bagi kita, yang kita mohonkan itu baik untuk kita, itu adalah Tuhan. Makanya apapun yang dikatakan Tuhan kepada kita, apapun jawaban doa kita, itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang diberikan, dianugerahkan, disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kata Tuhan ya, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau katakan Tuhan tidak, maka kita harus mengimani, percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga apa yang kita mohonkan itu tidak Tuhan kabulkan. Lalu kemudian kalau Tuhan katakan belum lagi sampai sekarang, mungkin Tuhan akan meminta ya ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam perjalanan panjang kehidupan kita ini. Jadi molo saya tado anon dang martangi ako, so martangi ako bang agabe tupeng hakiman kita, hape unang manguhumuhumi nina kan, jangan menghakimi orang lain. Kalau begitu kita sudah menghakimi anak kita. Kau nggak berdoa, gitu kan? Nah juga itulah kau, gara-gara nggak berdoa kau, ya jangan juga gitu. Itu sudah menghakimi namanya. Emangnya harus setiap saat benar dia harus lapor-lapor berdoa kepada inang kan ya juga. Biarlah itu menjadi hubungan pribadinya bersama dengan Tuhan. Gitu. Unang gabi songon halak parise, martangi yang ikoni bereng-bereng halak itu pinidalan, jadi gajang-gajang, gitu kan? Unang songon niat tong, gitu. Makanya biarlah kan dia memiliki privasi sendiri untuk membangun hubungannya, persekutuannya bersama dengan Tuhan. Jadi bila mana dia mau berdoa kepada Tuhan. Gitu. Ale mau iberengin angat tong pas mangan dang martangi yang ibana baik kon teguron dotong o dang martangi yang jok kosongoni dotong lai molo nakaning didoin ang songoni baso tuh madeli banan mulai doko ni mana emangnya gue harus lapor-lapor ini mateh ngabe gitu kan juga janganlah gitu ya. Oke, terima kasih buat Inang Sihite ya. Tadi kita juga belajar ya soal ketekunan, gitu, bahwa ketekunan itu akan membuahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ini. Ya. Oke, terima kasih Inang Romal. Tadi ada lagi Inang. Aku bereng nak kening adong dope museng. Nah, mau berbagi dengan kita. Ada Inang Dorsinta, adong dope. Ada lagi Inang atau sudah cukup? Saya Inang. Kalau kita baca dari Samuel 1 ini tadi terlihat benar bagaimana penderitaan dari Hana menjadi ejekan, menjadi orang-orang yang merasa tersisih karena tidak punya anak. Begitu juga tindakan-tindakan yang dilakukan Penina kepadanya, sehingga di dalam kehidupan kesehariannya dia menurut saya membaca dari ini amat sangat menderita karena ada istiadat di Israel pada saat itu adalah sangat menghormati orang yang punya keturunan dan tidak menganggap rendah orang yang belum mempunyai keturunan. Sesuai dengan topik yang ada pada sermon kita kali ini yaitu belajar dari Hana. Kira-kira Inang bagaimana caranya biar kita sebagai ibu atau pengikut Kristen bisa kuat apabila kita menerima penghinaan, menerima hal-hal yang menyakitkan dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Bagaimana caranya kita
memperkuat diri kita biar di dalam kehidupan menjalani hari-hari ini kita bisa seperti Hana yang kuat dan tangguh, tanpa putus asa, yakin bisa tetap kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mohon penjelasannya, Inang, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Dalam proses dia bermohon, berdoa sampai kepada Allah mengabulkan doanya. Kok ada lagi kumisnya? Jelek banget. Itu kan. Ya, oke, sudah hilang. Malu saya kok jadi perempuan berkumis. Oke. Ya. Baiklah. Ya, oke. Hana mengalami banyak hal, gitu ya. Dia diejek, dia dihina, gitu ya. Jadi memang makanya tadi saya katakan Molusian Hajol Maun memang halakna luar biasa ini. Dia bisa bertahan, dia bisa tough, dia bisa kuat, gitu ya. Dia bisa tetap dalam pendiriannya, ketekunannya, meskipun dia menghadapi hinaan, cacian gitu, disingkirkan, gak dianggap dan lain sebagainya. Memang itulah kejamnya pandangan orang ketika itu terhadap perempuan-perempuan yang tidak memiliki keturunan. Gitu. Tapi kalau nggak salah dulu juga gitu ya, bagi orang Batak juga dulu begitu ya. Kalau tidak memiliki keturunan kan agak-agak tidak dianggap gitu kan. Tapi semakin kesini di suku kita sudah bisa menerima bahwa persoalan rumah tangga, keturunan sebenarnya tidak hanya melulu persoalan anak gitu. Oke, kita balik ke topik kita soal Hana yang disampaikan oleh Inang Dorsinta tadi. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen bisa kuat dalam menghadapi hinaan, cercaan, ya ejekan, ledekan, tatapan sinis dari orang-orang lain kepada kita, gitu ya. Lepas dari mungkin kita ada kesalahan, kita ada salah-salah kata, salah-salah ngomong, salah-salah lihat dan lain sebagainya. Lepas dari mereka yang salah atau kita yang salah dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang kita mau melihat bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin salah satunya adalah belajar dari Hana. Dia tidak fokus kepada manusia, tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada kerinduannya, dia fokus kepada apa yang menjadi harapannya sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu. Gitu. Jadi sehingga dia tidak seberapa hebat pun cacian orang, seberapa hinanya pun dia di hadapan orang, dia tidak memperdulikannya. Lalu kemudian mungkin kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan hati, mengendalikan pikiran kita, itu supaya kita tidak, emosi kita itu lebih banyak menguasai kita. Kalau saja emosi kita itu lebih banyak menguasai kita, maka tidak akan bisa kuat. Justru kita akan membalaskan, ya kan? Kalau kita diejek, maka kita akan balas mengejek. Kalau kita dihina, maka kita akan balas menghina, gitu kan? Jadi, nah ketika kita tidak mampu menahan emosi, mengendalikan hati pikiran kita, maka kita tidak akan bisa kuat, gitu. Jadi makanya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita lebih bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah kita, emosi kita,
kepada sesuatu yang tidak menyenangkan atau membuat diri kita nyaman, termasuk tadi soal ejekan, hinaan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mungkin yang sekarang ini selalu digaung-gaungkan, ya, positive thinking, gitu kan. Jadi positive thinking aja, walaupun orang-orang menghina kita, mengejek kita, sama seperti Yesus. Justru Yesus mengasihi mereka yang mengejek dia. Justru Yesus mengasihi orang-orang yang yang menyalibkan dia, yang mengejek dia, yang menghina dia, yang mencambuk dia, dan lain sebagainya. Lalu kemudian memiliki hati yang besar. Ya, mungkin ini penting sekali, memiliki hati yang besar untuk mengampuni, memaafkan orang lain. Nah, ini kan yang sangat sulit memang kalau kita melihat kemanusiaan kita. Sangat sulit untuk memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Berarti kita harus memiliki hati yang besar untuk memberikan pengampunan bagi setiap orang yang menghina kita, bagi setiap orang yang menjelek-jelekan kita, bagi setiap orang yang berbicara buruk tentang kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bisa memaafkan, ketika kita bisa memberikan pengampunan, maka kita akan tetap kuat. Gitu. Maka kita akan tetap kuat walau apapun yang dilemparkan, yang disampaikan, yang diomongin, yang dihina tentang kita. Sepahit apapun itu, seberat apapun itu, tapi kita akan tetap bisa fokus kepada Tuhan kita itu. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap kuat. Tapi hal yang terutama itu sebenarnya adalah fokus kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita memang sudah benar-benar fokus kepada Tuhan, songo dia pe aka hata-hata, songo dia pe aka penghinaan dota kalana asing, itu tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan kita. Tidak akan pernah mempengaruhi kebahagiaan kita. Tidak akan pernah mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Gitu. Jadi memang kunci utamanya adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Ya, begitu Inang yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain. Terima kasih Nang, karena waktu sudah mendekati mungkin sesi tanya jawab ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut kepada acara selanjutnya, itu kita dengarkan KOR virtual PP Punguan Perempuan HKBP Pasar Minggu. Oke Inang semua, terima kasih untuk sore hari ini kita sudah boleh belajar firman Tuhan tentang Hana pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari benar-benar semakin membuat kita menjadi perempuan-perempuan yang kuat, ibu yang kuat, ibu yang menjadi panutan, ibu yang menjadi teladan bagi anak-anak kita semua. Terima kasih untuk kita semuanya, mari kita berdoa. Kami puji, muliakan Engkau Bapa dalam surga untuk kasih penyertaan, pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami
belajar akan firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami ini. Terkadang memang dalam perjalanan hidup kami ini ada saja yang membebani kami. Kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Kami diperhadapkan dengan berbagai masalah. Terkadang sakit penyakit datang. Terkadang masalah-masalah tentang anak-anak kami. Soal pekerjaan, soal jodoh, soal keturunan, soal apapun itu Tuhan. Biarlah kami belajar dari Hana untuk selalu datang kepada Tuhan, mempercayakannya kepadamu. Biar kami semakin membangun komunikasi persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah lelah untuk berdoa, berlutut kepada Tuhan, meskipun sampai kami di titik terendah, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami sebagai manusia. Biarlah kami tidak hilang pengharapan, kami tidak menyerah dalam perjalanan kehidupan kami ini. Tapi kami terus tekun dalam doa kami, dalam iman percaya kami kepadamu, bahwa pada waktunya semua akan indah oleh karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkaulah yang memberkati semua, para orang tua kami, para paropuan, ibu, di tengah-tengah gerejamu HKBP Pasar Minggu ini. Mampukanlah kami menjadi para ibu yang selalu diteladani, dicontoh, ditiru oleh anak-anak kami, oleh cucu-cucu kami. Dan jadikanlah kami semua menjadi ibu yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu itulah yang semakin memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan menguatkan kami dalam melakukannya di hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan seluruhnya kaum paropuan di tengah-tengah gerejamu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan bantu mereka supaya mereka boleh memperoleh apa yang mereka pergumulkan, yang menghadapi masalah. Tuhanlah yang menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Yang bersuka cita oleh karena perpanjangan umur, Tuhan tambah-tambahkanlah sukacita dalam kehidupan mereka, dan selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baiklah, mari kita memasuki acara yang berikut, yaitu Marende nomor buku ND 428 ayat 1 sampai dengan dan ayat 3, judulnya Hona Loja Hona Sohot. Lanjut nanti dilanjutkan dengan Tangiang Pangondion yang dibawakan oleh Inang Linda Tambun Buru Gurning. Mari kita berdoa. Selamat sore semua inang yang mengikuti Zoom sermon paropuan, dan kita doa syafaat. Mari kita berdoa inang semuanya. Bapa yang kasih, Bapa yang mulia dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang pada sore hari ini ya Bapa, kami datang bersembah sujud ke hadirat-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Bapa, atas segala berkat yang Kau berikan Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa, hingga kami boleh melewati hari-hari kami ya Bapa, di dalam kasih karunia-Mu, di dalam sukacita dari-Mu. Terlebih pada sore hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Bapa, di mana pada sore hari ini Bapa, kami dapat mengadakan sermon punguan paropuan melalui Zoom. Terima kasih ya Bapa, berkat yang Kau berikan hingga kami dapat melakukan sermon paropuan melalui Zoom. Dan terima kasih Tuhan, kami dapat berjumpa dengan semua teman-teman kami perempuan, dengan yang mengadakan Zoom dari tempat masing di rumah, dan begitu juga di gereja yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami dapat berjumpa melalui Zoom paropuan pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan yang kami bertemu Tuhan dengan teman-teman kami paropuan melalui Zoom tadi, dan kami bergembira Tuhan, karena kami dapat bertemu melalui Zoom dengan sukacita, dan mereka semua dengan sehat Bapa, karena situasi pandemik ini Bapa, yang tidak bisa kami bertemu. Dan tadi kami sudah bergembira Tuhan, saling menyapa melalui Zoom, dan saling memberikan kabar sukacita melalui Zoom. Itu semua karena berkat karunia-Mu, kami semua sehat. Terlebih pada sore hari ini ya Bapa, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing. Terima kasih ya Bapa,
segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada inang kami Pendeta Rospita yang memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu sungguh membuat kami tersadar ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, atas segala firman yang diberitakan inang Pendeta Rospita dengan topik bercontoh kepada Hana. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar melalui inang Pendeta Rospita yang membuka hati dan pikiran kami. Berkatilah kami Tuhan semua hari ini yang mengikuti sermon paropuan dengan benar mendengarkan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Bapa. Hingga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini tidak sia-sia Tuhan, firman yang kau beritakan melalui inang Pendeta Rospita dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami seperti cerminan Hana di dalam kehidupannya. Dia begitu bergumul Tuhan di dalam kehidupannya untuk mendapatkan seorang anak. Dia terus bergumul kepada Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan dengan doa-doanya. Berkatilah kami Tuhan semua paropuan Gereja HKBP Paropuan Pasar Minggu seperti Hana yang menjadi wanita yang tangguh, yang kuat, yang selalu berpengharapan kepadamu Tuhan di situasi pergumulan kami sebagai paropuan Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu. Mungkin banyak pergumulan kami di tengah rumah tangga kami, di kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan seperti Hana yang kami dengarkan firman-Mu hari ini melalui inang Pendeta Rospita, hingga firman-Mu itu Tuhan dapat berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi cerminan di dalam kehidupan kami, menjadi buah-buah yang baik yang seturut kehendak-Mu ya Bapa, hingga kami menjadi perempuan yang tangguh, yang menjadi kuat dan berpegang teguh kepada firman-Mu, yang selalu tekun di dalam berdoa dan selalu yang berpengharapan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu pada sore hari ini. Berkati kami, pimpin kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami yang seturut kehendak-Mu ya Bapa, hingga kami menjadi istri yang kuat, menjadi ibu yang kuat, istri yang kuat, dan menjadi panutan bagi anak-anak kami di dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dan menjadi selalu setia tetap kepadamu ya Tuhan, dan berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa buat semua keluarga punguan paropuan HKB Pasar Minggu. Berkati rumah tangga kami lepas pribadi Tuhan, berkati kehidupan kami Tuhan, berkati anak-anak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, hingga anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, tetap mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat dan takut akan Tuhan. Berkati mereka tetap di dalam imannya Tuhan, hingga mereka tidak goyah di dalam kehidupan yang begitu banyak Tuhan, zaman yang sekarang yang membuat anak-anak kami tergoda oleh godaan duniawi. Kuatkan iman mereka Tuhan, tetap berpegang teguh kepada firman-Mu dan tetap berpengharapan sepenuhnya hanya padamu ya Bapa, hingga anak-anak kami itu Tuhan, anak-anak yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan mereka, di seluruh perjalanan kehidupan mereka, dan begitu juga di dalam mereka berumah tangga, tetap mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Dan kalau mereka tetap di dalam perkuliahan, di dalam sekolah, mengandalkan Tuhan di dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa program-program paropuan Tuhan, berkati Tuhan program-program punguan paropuan yang di HKBP Pasar Minggu Bapa, hingga dapat terlaksana dengan baik. Terlebih inang ketua
Paropuan Inang Sandra, Huta Barat Buru Sidabutar, berkati dia hikmat karunia darimu di dalam memimpin punguan paropuan, hingga punguan paropuan menjadi paropuan yang seperti yang di firman-Mu tadi ya Bapa, seperti Hana yang kuat dan tangguh. Tuhan, kami berdoa buat pendeta yang ada di HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok, Amang Pendeta Sobok Simajuntak, Amang Pendeta Sitorus, Amang Pendeta Tambun, dan Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing. Terima kasih Tuhan, berkati semua Amang Inang Pendeta yang di HKBP Pasar Minggu, di dalam mereka memberitakan firman-Mu, menjadi jemaat-jemaat yang menjadi berbuah-buah yang baik, buah yang menjadi harum, buah yang menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangga mereka ya Bapa, berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada Amang dan Inang Pendeta. Tuhan, begitu juga semua parhala doa KBP Pasar Minggu. Berkati semua Amang, Inang, Sintua, parhala doa Pasar Minggu Bapa, di dalam mereka melayani dengan tulus ikhlas, melayani di HKBP, di gereja HKBP Poltangan, begitu juga di wilayah masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa di dalam ada rencana akan pembinaan guru-guru sekolah minggu sedistrik 8 yang akan diadakan di gereja HKBP Pasar Minggu. Iya Bapa, rencana itu akan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami bawa hingga semua acara itu Tuhan dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu, menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Ampuni Tuhan, hingga kami boleh layak di hadapan-Mu di dalam berkat-Mu. Bapa, masih banyak yang akan kami minta di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Bapa, tanpa kami minta pun Bapa, Engkau memberi, Engkau tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang agung, Tuhan Yesus Roh Kudus, dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita lanjut kemarin dia buku ND nomor 501 ayat 1 sampai 3. Saya ditunggu-tunggu Yesus. Tapi setelah kita mendengarkan nyanyian ini, mungkin Inang Ketua siap-siap untuk mengambil foto dokumentasi peserta Zoom. Ya Dek. Di panu
Kita lanjutkan dengan foto untuk peserta Zoom. Oke Inang, kita akan menutup dulu, baru nanti setelah kita nyanyikan amin-amin baru berfoto ya. Kita akhiri dulu sermon kita untuk sore hari ini. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. 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 Oke, kami serahkan kepada kita yang foto nih. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Bisa? Bisa kelihatan ya? Oke. Terus mana kita pencet nang? Yang foto Ferdi ya? Oh, Ferdi. Oke, Ferdi. Itu kayaknya naik ke atas deh, Inang yang di belakang biar kelihatan. Inang semua yang di belakang naik ke atas. Nah, biar kelihatan. Nah. Bisa? Udah, Ferdi? Inolah smart kecil. Nah, Ferdi udah. Oke. Satu. Udah belum? Udah belum? 1, 2, 3. Oh, belum, Jericho. Udah. 2, 3. Terus udah semua. Udah belum? Kelihatan nggak jempol kami? Ya ampun, kita udah gini-gini tadi foto. Udah belum? 1. Kita udah gini-gini ya kan? 1. Ya. Semua harus foto loh. Udah belum? Udah. Oke. Ya. Ada Inang ini tadi, Inang pendeta yang baru. Inang Samuel. Sini aja. Itu aja. Kan masih lanjut kan? Berkata-kata. Halo Nang. Tuh. Enggak apa-apa. Dah. Inang Hani. Oh, Inang Hani itu siapa Inang Hani? Selamat sore. Inang Mutiara. Nah, Horas. Inang Farida kok nggak kelihatan, cuman Inang Pista, Inang Nenti, Inang Aritonang, Inang Saur, Inang Elmi, Inang Retni, Inang Pendeta Tobi, Inang Rusmaya, Inang Delvi, Inang Romel, Inang Sobok, Inang Lucia, Sabrina, ini aku tahu. Inang Mas Diana Marbun, Inang Rina, guru.
Siapa yang belum disebut? Inang Deliana. Inang Rince udah. Inang tadi ada Inang pendeta yang baru. Inang pendeta Tambun mana ya? Mana coba Inang Tambun? Tadi ada Inang Barita. Dikenalin dong, di shoot. Inang Sawur. Mana Inang pendeta yang baru? Iya, di shoot Apa dong. udah live? Belum kan? Inang Simbolon, Inang SM, Inang Mutiara, Inang yang baru tadi ada. Akhirnya Kakak Farida ada. Inang pendeta Sobok, Inang Elmi. Sudah semua disebut. Tadi ada pendeta yang Inang pendeta Tambun baru Juntak. Udah live mungkin ya. Coba saya lihat lagi. Inang Hani ini yang mana ya? Lihat tuh. Inang Mutiara udah. Aku tadi mau cari Inang pendeta yang baru. Ya tadi ada loh, tadi ada. Inang Elmi udah. Tadi ada Inang yang baru. Sekarang udah live. Coba kita lihat. Live, nggak ada. Udah live. Oh, Inangnya udah langsung live. Takut ini kali. Tapi baterai kali. Oke. Ya, boleh. Oh, aku belum disebut. Inang Aritonang udah tadi. Udah ya. Aduh, ini nggak harus ditambah. Ada Sita. Iya, makin. Oh iya, makasih. Kita lihat dulu. Inang apa? Baru ite. Inang SM dulu. Inang SM. Merintan. Nah, terima kasih Inang Farida akhirnya kelihatan. Inang Hani yang mana ya? Ulihan. Tadi. Saya Ulihaniku. Haniku. Iya. Oh. Oke, Inang Lucia nih. Wilayah 4 ya, Inang. Inang wilayah berapa? Inang Lucia Sabrina. 4. Wilayah 4. Oh, oke. Iya. Wilayah Inang Sintoroma. Iya. Ini Inang. Iya, kita bulan depan akan sermon dengan Zoom lagi ya, Inang. Iya. Bagi yang bisa datang ke gereja minggu depan ada sermon tatap muka langsung. Terima kasih Inang semua. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Salam sehat. Terima kasih, Nak. Terima kasih juga. Selamat sore. Sampai rumah ya. Sobok gimana Samuel? Ya gitu, Nak. Masih lemas-lemas. Oh, oke. Harus gagah. Iya. Inang Rina. Wih. Ya. Inang Vista Limbong. Hai, Kak. Rintan. Inang SM. Aduh. Dadah. Inang Neti Ya kelihatan Panjaitan. dengan SM. Inang SM rindu. Sehat ya, Nang. Sehat ya, Nang. Nah, Inang Farida juga. Farida, sobat gue. Inang Mutiara, dadah. Inang Pendeta Tobing yang baru mantu. Boy. Inang Elmi sudah. Itu lagi TikTok ya di belakangnya, TikTok ya. Ini pendeta Rosvita lagi TikTok. Lagi apa tuh? Iya, lagi TikTok. Lagi TikTok. Bukan TikTok.